dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama CEO Talks, bersama CEO Cashless, Pak Teddy T. Pak Teddy, kita tahu bahwa Cashless ini berkembang dan nantinya akan banyak sekali tantangan-tantangan baru. Betul. Anda sendiri punya prinsip nggak untuk bisa terus memimpin perusahaan Cashless ini? Yang pasti sih kita seperti tech companies yang lain ya, kita mesti kreatif dan juga agile ya dalam menanggapi the current situations yang ada gitu ya. Seperti misalnya ketika lagi pandemi ini terjadi, ya kita bisa kerja dari rumah, kemudian kita juga bisa mulai meeting menggunakan aplikasi-aplikasi itu di rumah walaupun tidak perlu datang ke kantor. Dan juga kita dengan cepat bisa merubah beberapa produk kita untuk bisa di-share menggunakan link tanpa bisa face to face. Ini adalah semua value-value yang kita punya sebagai startup companies dan juga fintech supaya bisa lebih cepat untuk menanggapi kasus-kasus yang ada gitu ya, dan juga tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Pak Teddy kan juga pernah menjadi seorang pegawai kan ya di perusahaan lain gitu kan. Nah, bedanya apa sih ketika menjadi pegawai terus kemudian memimpin perusahaan yang cukup besar seperti Cashless? Saya rasa ketika kita jadi pegawai juga ada saatnya di mana kita menduduki management level ya, mid management level lah. Di situ sebenarnya leadership itu kita bisa belajar gitu ya. Karena menurut saya leadership itu adalah sebenarnya experience. Gimana sih leadership macam apa yang kita akan dikenal oleh misalnya tim Staff, staff kita gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya matters banget gitu untuk bisa menetapkan value dari company kami seperti apa modelnya yang kita mau supaya kita tuh bisa sejalan dengan kita punya visi dan misi gitu ya. Jadi di dalam company kami memang kita juga sangat berfokus kepada value-value tersebut, kita bawa ke KPI kami dan juga setiap kali kita intinya adalah leadership itu adalah example. We have to live by examples gitu ya. Oke, jadi modelnya apa yang diterapkan? Apakah kalau kita bicara startup kan biasanya anak muda tuh kebanyakan staffnya. Kalau di Cashless bagaimana? Ya, anak muda kita tahu bahwa mereka tuh punya creativity yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita tidak juga membatasi creativity mereka gitu. Ketika apalagi millennials ya, ketika mereka dibatasi kreativitinya malah justru nggak efektif. Jadi salah satu value kami adalah creativity and then give your excellence. Misalnya apapun yang dikerjakan, apapun bidangnya ya lakukan dengan yang terbaik. Karena saya sebagai leader juga nggak mungkin bisa sebaik mereka di bidang-bidang yang mereka itu mahiri gitu ya. Jadi saya sebagai leader mungkin bisa memberikan satu visi dan misi aja, besarannya kurang lebih seperti apa. Tapi ketika lagi eksekusi, kita udah bagi-bagi tugas nih, yang marketing, yang teknologi, yang operations. Dan saya yakin bahwa specialty mereka masing-masing itu jauh lebih baik dibandingkan saya sebagai generalis ya, mereka sebagai specialist. Oke, jadi kalau Anda sendiri, menurut Anda butuh nggak sih momen-momen di mana harus cair begitu dengan pegawai agar komunikasi itu lebih lancar gitu? Pasti, jadi kita juga perlu banyak koordinasi yang penting sih, supaya nggak lose track ya antara apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan dengan apa yang benar-benar dilakukan di lapangan gitu ya. Jadi perlu koordinasi yang sangat kuat dan juga kita di tempat kami setiap bulan ada yang namanya town hall meetings di mana kita semua karyawan dan staff dan manajer itu kita berkumpul jadi satu. We celebrate our quick wins gitu ya di sana, dan juga sometimes we celebrate the birthday di sana, dan juga that's the time normally aku kasih statement dan pencapaian apa aja yang kita dapatkan. It's about a little celebrations for the achievement that we have done. Oke. Ada nggak waktu-waktu untuk brainstorming bersama begitu kan, bersama dengan pegawai untuk muncul inovasi-inovasi baru kayak gitu di Cashless? Iya, sebenarnya sih nomor satu brainstorm itu nggak usah terlalu lama gitu ya.
kita punya setiap awal tahun itu punya kick off gitu ya. Dimana kick off itu kita memberikan garis besarnya lah kita mau ngapain aja gitu kan. That's the time that our brainstorming ideas dari situ, dari sisi marketing maunya kemana, kemudian produk kita mesti seperti apa yang kita mesti achieve dan lain-lain. Buat kami brainstorm itu nggak usah terlalu lama, yang penting adalah eksekusinya di lapangan gitu. Oke. Pegawai atau staff itu buat Anda apa sih gitu? Buat saya itu adalah aset yang terbesar ya, karena saya yakin bahwa apapun yang kita capai hari ini is because of team effort. Nggak mungkin cuma satu orang, saya doang gitu misalnya, saya nggak mungkin bisa jadi sampai saat ini. Jadi menurut saya ini adalah collective effort dari semua tim yang contributed di dalam kasus itu sendiri, and we are proud of it, dan kita bisa mencapai saat ini ya, suatu kebanggaan buat kami semua ya. Sebagai tim effort ya. Pak Teddy, ada nggak motivasi yang selalu Anda sampaikan kepada pegawai untuk bisa bekerja bersama-sama membangun perusahaan? Yang pasti adalah teamwork ya, very important, dan juga unity juga ketika kita lagi melakukan satu tugas untuk mencapai satu target itu mesti satu, jadi nggak sendiri-sendiri, nggak silo gitu ya. Jadi mesti kita satu, targetnya apa, dan itu yang setiap orang fokus untuk mendapatkan target tersebut. Mungkin agak sedikit dimodifikasi menurut mereka punya bagian masing-masing, tapi targetnya satu. Saya let's say tahun ini kita mau mencapai 10 triliun untuk proses transaksi. Everybody will have to know targetnya tuh mau seperti apa gitu loh. Baru nanti kita elaborate dari situ untuk mencapai 10 triliun itu apa yang kita mesti lakukan. Dari sisi marketing apa yang kita mesti lakukan, dari sisi partnership apa yang kita mesti lakukan, dari sisi IT apa yang kita mesti lakukan gitu. Itu dibedah satu-satu ya? Baru ya, tapi ujungnya itu objectivity mesti sama kalau menurut saya. Iya, Pak Teddy, kita masih akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CEO Talks.